Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Segenap ayahanda bunda, segenap pemirsa program Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah, segenap pengurus masjid apa Pak? Baitul apa? Baitul Ham. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Bidadari syurgaku mau masuk surga. Mati dulu tapi Bu. Semoga sehat semuanya, panjang umur. Ayahanda semangat menjemput rezekinya, sehat panjang umur. Terlebih khusus salam takzim, salam cinta, salam mahabbah untuk tuan guru kita yang mulia Abuya Ki Haji Syarif Mat Naji. Semoga beliau Allah jaga kesehatannya, panjang umurnya, barakah hidupnya. Amin ya rabbal. Bu, Pak, orang itu bagus atau tidak bagusnya hidupnya dilihat kualitas sholatnya atau ibadahnya. Sholatnya bagus, maka semua rangkaian ibadahnya termasuk hidup dunianya bagus juga. Ibadahnya bagus, semuanya bagus. Kalau bahasa engkong saya dulu, yang namanya ibadah, yang namanya sholat itu ibarat nanam padi. Tahu padi? Kalau rizki dunia, kehidupan semua enak, itu ibarat rumput. Ayahanda pernah nanam padi yang lebih sepuh siapa di sini? Ayahanda? Ya. Pokoknya paham dah ya. Orang biasa kalau nanam padi pasti tumbuh rumput. Bu. Oi. Ini gincu merah-merah amat sih, Pok. Bagus. Tahu rumput? Orang kalau nanam padi pasti rumput kagak disuruh, tumbuh sendiri. Orang kalau hidupnya udah bagus, kualitas sholatnya, ibadahnya cakep, insya Allah rezekinya berkah otomatis. Nanam padi tumbuh rumput, nanam rumput padi luput. Nanam padi tumbuh rumput, nanam rumput padi luput. Ya Rabbi. Bu, tuh, makanya kuncinya di sholat. Saudara yang saya muliakan, ini panitia bisa digeser nggak di tembok nih? Yang cakep-cakep di sini soalnya. Assalamualaikum. Yang namanya sholat itu tiang agama. Kalau tiangnya bagus, maka semuanya bagus. Ibarat negara. Tiang negara adalah wanita. Maka kalau wanitanya hebat-hebat, pasti pemimpinnya hebat-hebat. Betul Bu? Betul enggak? Tidak ada seorang suami sukses, pasti di belakangnya ada doa seorang istri. Paham? Sepakat? Pak. Tidak ada seorang suami sukses, pasti di belakangnya ada doa seorang istri. Bagaimana dua orang istri? Salah Bu. Jangan dicatat ya. Pasti berkah kalau ada bimbingan doa seorang istri dan seorang ibu. Ini saudara yang saya muliakan, itu pun gambaran analogi singkat. Bagaimana hidup itu terarah. Hidup itu barokah. Hidup itu semuanya indah. Sholatnya dijaga. Tapi miris juga sih Pak. Tempo hari ada orang. Jidatnya total 3 itemnya. Itu kira-kira apa coba? Belorok. Itu mah burung dara. Itu kalau jidatnya total 3 itemnya biasanya rajin sujud, betul? Ditangkap KPK. Rajin sholat tapi masuk penjara. Rajin sholat, sab pertama sholat, kotak amal masjid dibobok sama dia. Bu,
rajin sholat, ndak nahan kita punya maksiat. Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Aneh, ironis, sholat rajin, bolak-balik Ka'bah, bolak-balik ziarah Madinah, masuk penjara. Semua rangkaian kejahatan dia pelakunya. Di mana sholatnya? Nih bahasan kita. STMJ, sholat terus, ibadah rajin, kok masih maksiat? Something wrong. You have to know about that. Do you understand? Opo iki? Artinya dilarang merokok. Dua aspek pegang. Nanti Tuan Guru kita yang menjelaskan panjang lebar. Dua aspek. Kalau ngomong masalah ibadah, jangan masalah diterima dulu, jangan. Tapi tangga pertama, bagaimana ibadah kita sah. Ma ijtamat fihi asyurutu wal arkan. Segala syarat-syarat yang sebelum sholat, sebelum ibadah dilaksanakan, dan semua rukun dilaksanakan, sah sholat kita. Baru naik tangga kedua. Toharoh udah, bersih pakaian udah, ngadep kiblat semua sudah. Apakah diterima sholatnya sekalipun rukunnya sampai assalamualaikum yang pertama sah? Belum tentu. Kalau ngomong sah, yang penting selamat dulu nih. Yang kedua, diterima. Masalah diterima dulu bentar. Beli mukenanya pakai uang apa? Beli sarungnya pakai uang apa? Rasulullah bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur wala shadaqatan min ghulul. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa wudu, sebagaimana Allah tidak akan menerima sedekah seorang hamba hasil korup. Assalamualaikum. Masih kuat? Sampai jam berapa? Jam 5. Emang saya wayang golek. Nih Bu, Pak, asal ngaji adem, semangat, insya Allah. Saudara, apa yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima? Orang sholat, orang baca Quran, tapi masih suka maksiat. Oh, banyak fokusnya. Sayyidina Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, beliau diajak komunikasi oleh Allah. Ya Musa, iza aradta ayustajaba laka du'auka fasun batnak anil haram wa jawarihaka anil azam. Allah ngajarin Nabi Musa, Musa, kalau kamu mau doa kamu diterima, kamu mau semua hajat dikabulkan, dua pegang. Jaga perut dari makanan yang syubhat apalagi haram, dan jaga semua anatomi tubuh kita dari berbuat khilaf dan dosa. Lisan yang tak bertulang, ngomongin orang. Bibirnya statue. Tahu statue? Tahu statue nih? Apaan? Betul. Setelan curutnya. Kalau curut monyong enggak? Monyong enggak? Sholat gibah nomor 1. Ngaji nomor 1. Ngomongin orang nomor wahid. Baca Quran kagak, baca status tangga setiap hari. Makanya hidupnya galau tingkat kabupaten. Tahu galau tingkat kabupaten? Kue pancong ada 5. Cakep. Bodoh amat. Kue pancong ada 5. Dibungkus sama kain. Ngelancong udah lama kawinnya sama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Segala puji bagi Allah, pemirsa Dhamma Indonesiaku. Siang hari ini kita kembali berjumpa dalam Majelis Ilmu Dhamma Indonesiaku yang siang hari ini hadir bersama saya Fahada Indi. Selama 1,5 jam ke depan kita akan belajar mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, yaitu ada Ustadz Fatih Rishad dan nanti juga akan kita dengarkan tauziah dari Kiai Haji Syarif Matnaji. Pemirsa Dhamma Indonesiaku, rajin beribadah tapi kok masih melakukan maksiat? Mengapa seseorang bisa begitu dekat dengan Allah melalui ibadah, namun di saat yang sama sulit untuk meninggalkan dosa? Apakah ibadahnya kurang membekas di hati atau justru ada hal lain yang masih perlu dibenahi? Nah, untuk membahasnya kita akan membahas tema yaitu rajin ibadah tapi maksiat juga jalan. Kok bisa? Langsung saja pemirsa, disiarkan dari Masjid Baitul Hamjib di Jalan Rawagelam, Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Inilah dia Majelis Ilmu Dhamma Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Dan kami juga ingin mengingatkan pemirsa untuk Anda yang nanti ingin berinteraksi bersama dengan guru-guru kita, pemirsa juga bisa bergabung melalui sambungan video call. Jangan lupa daftarkan terlebih dahulu nama dan juga pertanyaan Anda pemirsa melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau ada di layar kaca Anda. Jadi jangan lupa daftarkan terlebih dahulu nama dan pertanyaan Anda, nanti akan dibahas bersama dengan guru-guru kita yaitu Ustadz Fatih Rishad dan Kiai Haji Syarif Matnaji. Inilah dia Dhamma Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa TV One, nantikan kajian lebih mendalam setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus kepada yang mulia Dr. Kiai Haji Fatih Rishad, teriring doa semoga terus dalam penjagaan Allah. Setiap orang pasti pernah bikin dosa, betul apa enggak? Lah romannya yakin amat ini berdosa. Tetapi jamaah, kita tidak boleh berkecil hati. Imam Ghazali dalam kitab Ihya menceritakan sesuatu yang quote and quote rada ekstrim. Ada seorang pemuda, anna syaban abadallaha ishrina sanatan. Ada seorang pemuda yang dia menyembah Allah selama 20 tahun. Kagak bikin dosa. Ngomong-ngomong nih jilbab biru kayaknya saya kenal ini. Ini jamaah Istana Al-Quran kayaknya nih. 20 tahun kagak pernah bikin dosa. Summa asahu ishrina sanah. Setelah itu dia bikin dosa 20 tahun kagak pernah bikin ketaatan. Jadi setelah 20 tahun melakukan ketaatan kagak pernah bikin dosa, 20 tahun kemudian kagak pernah taat dan dia berlaku dosa terus. Ini kan ekstrim. Jadi saya ingin mengajak kepada kita bahwa siapapun pernah punya dosa. Tapi ente bandingin dengan nih orang yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. 20 tahun kagak ada capeknya bikin dosa. Kita kan nggak sampai gitu-gitu amat. Paling hari Senin bikin dosa, hari Selasa dosa lagi. Sama aja tuh saben hari. Tapi paling tidak pada saat sholat kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah. Jadi kita akan ambil sebuah kasus yang begitu besar. Biar kita kenal siapa Tuhan kita sesungguhnya. Kau boleh punya dosa, tapi jangan pernah engkau berputus asa. Jemaah, summa nadhara ilal mir'ah. Kemudian dia ngelihat ke cermin. Apa yang dia lihat? Fara'a syaiba fi lihyatihi. Dia ngelihat ada uban di jenggotnya. Ini kayak Bahrudin ada jenggotnya udah beruban. Sama kayak saya juga jenggotnya udah beruban. Ibu-ibu sih paling enggak nih kalau dibuka di rumah rambutnya juga banyakan putihnya.
Betul ya. Jemaah, begitu dia ngelihat di cermin, dia punya jenggot, warnanya putih beruban, dia sedih. Fasa'ahu dzalika, membuat sedih perihal dia punya jenggot berwarna putih. Jemaah, apa yang kemudian dia lakukan? Dia berdoa, ya Allah, aku telah melakukan ketaatan selama 20 tahun. Ata'tuka isyrina sanah, summa asaituka isyrina sanah. Apakah ada masih kesempatan untukku bertaubat? Ini kan yang tadi disebutkan sebagai materi pada kajian ini, bahwa bila engkau punya dosa, jangan lagi engkau tunda. Tetapi betapapun kau punya dosa, tidak boleh berputus asa. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Dia mendengar suara khatib, suara yang tidak terlihat orangnya. Ketika kemudian itu suara, engkau mencintaiku, aku pasti mencintaimu. Engkau meninggalkanku, maka aku pasti akan meninggalkanmu. Tetapi ketika engkau berlaku durhaka kepadaku, aku berikan tunda kepadamu untuk bertaubat. Sallu ala nabi. Hadza huwa rabbuna. Ini dia, Allah punya kasih sayang kepada kita. Maka pemirsa TV One dimanapun berada, kau tidak boleh kalah. Apapun yang pernah kau lakukan, masih Allah nantikan untuk engkau melakukan pertaubatan. Maka kita perlu tips bagaimana supaya kita enggak berani lagi bikin dosa. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Ini rumusannya. Sesungguhnya hanya saja pertaubatan itu hanya kepada Allah. Bagi orang-orang yang mereka melakukan dosa, kesalahan, tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bersegera untuk bertaubat dengan waktu yang dekat. Tetapi kemudian tafsir Jalalain menceritakan, sebelum kematian datang, sempatkan buat bertaubat. Ustadz, kalau begitu enak dong, entar-entaran aja tobatnya. Betul apa kagak? Buat orang yang kemudian ngambil dalil, kan katanya sebelum mati. Pertanyaannya, apakah engkau tahu kapan ajalmu datang? Berabeknya, kalau ajal datang kau belum bertaubat. Itulah mengapa jangan pernah kau tunda untuk melakukan pertaubatan. Kendati pun diberikan peluang. Kapan saja engkau bertaubat, Allah akan menerima taubatmu. Dan ini yang tidak didapati dari siapapun. Jemaah, maka TV One memilihkan judul ini. Buat para pemimpin kita yang sudah terlanjur mengkhianati oknum-oknum pejabat, mengkhianati rakyatnya. Tobat, kalau cuma di penjara doang, ente mah bisa ngelewatin. Pertanyaannya, apakah engkau sudah siap dengan tuntutan rakyatmu nanti di yaumil qiyamah? Jemaah, saya perlu sampaikan, maka tidak ada yang mereka harus lakukan pertaubatan itu. Kalau udah urusan sama Bani Adam, kudunya yang dikorupsiin itu dipulangin, baru diterima taubatnya. Itu hak Adam. Rakyatmu tidak mengetahui, tapi Tuhanmu tidak pernah luput dari perhatian tentang apa yang kau lakukan. Maka dari mimbar mulia ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, bahwa setiap hari ajal, kemungkinan ajal itu akan terjadi, maka kita sedang kejar-kejaran. Taubatmu yang akan mendahului atau ajalmu sebelum
datang dan engkau akan menyesal selamanya. Baik, terima kasih Kiai Haji Syarif Matnajih atas nasihatnya. Itu dia ya ibu-ibu dan juga bapak-bapak, tentunya pengingat bagi kita semua ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan lupa juga kita bertaubat atas segala dosa, salah perbuatan yang pernah kita lakukan. Sesegera mungkin ya Kiai ya, Masya Allah, karena Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Dan pemirsa, tentunya kita masih akan membahas lebih dalam lagi mengenai tema kita siang hari ini, rajin ibadah tapi maksiat tetap jalan kok bisa. Nah, namun sebelum itu kita harus jeda terlebih dahulu. Namun sebelum jeda, kita akan saksikan dulu ini ada Ustadz Fatih Rishad yang akan berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Silahkan Ustadz. Baik jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak Tarik Malaka. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak Tarik Malaka. Jangan lupa dipotong pajak ya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya silakan angkat tangan dan nanti saya akan menentukan siapa yang akan menjawab. Baik, pertanyaannya Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertanyaannya, bagaimana caranya seorang tidak lagi bermaksiat setelah sholat? Siapa? Ya, Adinda, silahkan. Ya. Ya. Baik, Adinda, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Sahitya. Ya, saya ulang pertanyaannya. Caranya seseorang tidak lagi bermaksiat setelah sholat, jawabannya? Oke, izin menjawab ya Ustadz. Jawabannya itu sholat dengan khusyuk dan bertaubat. Kok tahu? Alhamdulillah, berarti nyimak. Alhamdulillah, jawabannya benar. Selamat, Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Iya, selamat ya. Jamaah yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya muliakan, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih. Ya. Masya Allah, terima kasih pemirsa Anda kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang siang hari ini membahas mengenai rajin ibadah tapi maksiat juga jalan. Kok bisa? Nah, untuk itu ini kita masih bersama dengan guru-guru kita, pemirsa ada Kiai Haji Syarif Matnajih dan juga Ustadz Fatih Rishad, dan kali ini kami akan memberikan kesempatan untuk para jamaah yang hadir untuk bisa bertanya pada guru-guru kita. Nah, kami persilakan terlebih dahulu, mungkin ada jamaah ibu-ibu dulu ya, dari ibu-ibu yang ingin bertanya nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silahkan, siapa yang ingin bertanya? Boleh berdiri. Ya, kakak yang di sana boleh Kak. Silahkan perkenalkan namanya siapa dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Nus Lutfa Putri, Ustadz. Izin bertanya, dari lingkungan sekitar saya itu banyak banget yang paham agama dan juga rajin sholat, terus juga dia rutin ikut kajian, tapi lisannya itu masih sering menggunjing orang lain, menghina, bahkan sering ngejolimin juga. Pertanyaan saya itu, kenapa seiring bertambahnya ilmu agama seseorang, tapi kadang nggak sesuai dan juga nggak sejalan sama akhlak dari orang tersebut. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi namanya Kak siapa Kak? Naswa. Kak Naswa. Oke, terima kasih Kak Naswa, pertanyaannya langsung terlebih dahulu dijawab oleh Ustadz Fatih Rishad. Boleh silakan Ustadz. Kak Naswa tadi bertanya ada temannya yang ternyata rajin beribadah tapi kata-katanya kok suka menyakiti gitu ya Kak ya. Oke, silakan Ustadz. Ya, sebetulnya Adinda itu follow up dari awal kita tadi bicarakan. Ironis, ibadah-ibadah, sholat-sholat tapi maksiat. Ada satu deskripsi Allah kepada kita yang membuat antara perilaku dengan iman kita tidak sejalan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah itu teramat marah. Allah tuh sangat marah terhadap orang yang
pinter berbicara tapi tak pinter untuk melakukan. Ini ada beberapa poin Bapak Ibu yang saya muliakan. Ketika agama kita mengajarkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Masyhur di kalangan santri adinda. Semua orang yang ibadah tanpa dasar ilmunya maka ditolak, tidak diterima. Karena sholat itu tiang agama, sholatnya tidak ditolak. Mohon maaf, tidak diterima dan ditolak, otomatis tidak ngefek kepada nahan perbuatan keji dan munkar. Ada beberapa poin, salah satunya ketika Nabi ditanya bagaimana sholat kita bisa khusyuk, wahai Rasulullah. Sholli sholatal muwaddi'. Sholatlah kamu, bayangkan ini sholat perpisahan kamu. Jadi kalau kita sholat bu, Ya Ustaz. kalau ibu mau sholat khusyuk, bayangkan setiap kita sholat, mungkin setelah sholat kain kafan kita pakai. Mungkin setelah sholat esok hari kita akan dijemput Israel. Maka banyak poin diantaranya tadi itu tidak pakai ilmu, masuk perut, harta yang syubhat bahkan haram. Apalagi ketika sholat nggak connect kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup Adinda? Ya. Berarti bisa menerapkan sholat seolah itu adalah sholat terakhir kita, begitu ya Ustadz Betul, ya. betul. Seolah besok sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertemu dengan Allah melalui sholat-sholat kita. Semoga menjawab Kak Nashwa. Dan selanjutnya dari jemaah bapak-bapak, ini jemaah Masjid Baitul Ham. Silahkan Pak perkenalkan siapa namanya dan apa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jazuli dari Pulau Gadung. Izin bertanya Pak Kiai, apa langkah pertama yang harus dilakukan seseorang yang merasa dirinya rajin ibadah tetapi masih melakukan banyak maksiat? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad bertanya nih Kiai, gimana caranya orang yang sholat tapi tetap maksiat? Langkah pertamanya apa nih? Ya, Harus apa nih Kiai? Ini dikisahkan di dalam Al-Quran Mbak. Ketika, dan ini menjadi tips utama. Bila engkau melakukan ini, maka kau akan terhindar dari perbuatan dosa. Ketika Al-Quran bercerita, وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Ketika itu Zulaikha sudah menggoda Yusuf dan kemudian dia udah tutup pintu dan dia berkata, "Hai talak, kemarilah engkau." Ini ayat dikaji sama Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Menarik ketika penasaran karena memang ayat lanjutannya walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Apa sih yang membuat Yusuf akhirnya tidak melakukan kesalahan? Ini akan menjadi tips. Dan kita akan temukan ini dalam kajian bab muraqabah, dalam pengawasan Allah. Yang jadi orang bikin dosa kebangetan berani adalah mereka karena tidak merasa diawasi oleh Allah. Maaf ya, mereka yang hobinya mencuri saja, mereka harus menghindar dari CCTV karena takut ketahuan. Tetapi banyak manusia yang dia kemudian tidak membentengi diri dari pengawasan Allah. Sehingga kemudian diceritakan oleh Imam Ghazali, Anna Zulaikha lamma khalat bi Yusufa qamat wa ghattat wajha sanamin kana laha. Zulaikha begitu udah tinggal berduaan, Yusuf sudah mendekat atau dia sudah berduaan tidak ada orang lain, dia tiba-tiba bangun. Apa yang dilakukan? Dia ambil kain, dia tutupin muka patung yang ada di ruangan itu. Nabi Yusuf berkata, "Malaki, apa yang terjadi padamu? Atastahyina bimuraqabati jamadin?" Engkau bisa malu dengan pengawasan sebuah benda mati. Wala astahyi min muraqabatil malikil jabbar. Lalu bagaimana mungkin aku tidak malu dengan pengawasan dia Allah yang maha raja, yang dia maha menguasai. Jadi bila ingin keluar dari permasalahan, kok bisa beribadah kemudian mereka bermaksiat? Kau beribadah karena tahu engkau disaksikan oleh Allah.
Selanjutnya teruskan, bila kau bermaksiat kau juga diketahui oleh Allah. Maka tipsnya itu muraqabah, kau akan sampai kepada makom ihsan. Masya Allah, harus ingat selalu Kiai kalau kita itu selalu diawasi oleh Allah begitu. Semoga menjawab Pak Ahmad. Dan selanjutnya dari jamaah ibu-ibu kami persilahkan, ini ada ibu siapa dan apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ipah dari Majelis Taklim Uhibul Quran. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah mungkin seseorang akan tertipu dengan sholatnya sendiri sehingga merasa aman padahal maksiat tidak ditinggalkan? Dan mana yang lebih berbahaya Pak Ustadz? Orang yang tidak sholat sama sekali atau orang yang sholat atau orang yang salah. Tenang Maaf, aja Ibu, atau orang mana yang lebih berbahaya, orang yang tidak sholat sama sekali atau orang yang sholat tapi merasa sholatnya sudah cukup walau maksiat jalan terus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya tanda-tandanya ya Bu ya? Kalau sholat kita itu sudah benar, terus juga diterima oleh Allah, padahal kadang kita masih melakukan dosa gitu ya Bu ya. Silahkan Ustadz Fatih Rishad mungkin bisa menjawab. Yang pertama apa Mbak Fahada? Yang pertama tanda-tandanya apa kalau ternyata sholat kita itu aman gitu Ustadz? Iya. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah memberikan tips kepada kita. Ibadah apapun Bunda akan diterima Allah, ini salah satu indikatornya. Man wajada thamratal amali ajilan huwa alamatu wujudil qabul. Siapa manusia yang sudah mendapati buah daripada ibadah di dunia, maka itu tanda ibadahnya dikabul, diterima oleh Allah. Sekarang kita katakan sholat. Buahnya sholat apa? Al-Ankabut 45 kita bahas lagi. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan sholatnya seorang hamba, oh dia apik, oh dia terjaga, oh dia soleh, oh dia iffah, oh dia tidak maksiat, makruh pun tidak, maka dapat udah tuh buahnya, maka insya Allah sholatnya diterima. Al-waridat min haitsul awrad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam Risalatul Mu'awanah. Segala kebaikan-kebaikan yang datang di dunia min haitsul awrad, dari berkah wirid-wirid kita. Dalam artian ibadah. Salah satunya contoh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, berdasarkan daripada ajaran Rasulullah, man qara'a suratal waqi'ah kulla lailah lam tusibhu faqatun abada. Siapa orang yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka insya Allah tidak akan fakir selamanya, barokah rizkinya. Dia baca, rizkinya barokah, itu salah satu warid keberkahan di dunia. Insya Allah baca Waqiahnya diterima Allah. Berarti konsekuensi logisnya, kalau ibadah kita tidak ngefek, masih gelisah, hidup begini-begini aja, masalah bertubi-tubi, nggak kelar-kelar, orang benci kita dan sebagainya, itu pertanda ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bunda. Itu satu atau dua pertanyaan? Dua, banyak ya. Tergantung Mbak Fahada lah. Sudah cukup menjawab Ibu Ipah? Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Selanjutnya masih kita kasih kesempatan ya, ini untuk jemaah yang kakak-kakak di sini nih, yang perempuan nampaknya ada yang masih bertanya. Boleh Kak, siapa Kak dan apa nih pertanyaan? Kak Nisa. Kak Nisa, silahkan Kak. Izin memperkenalkan diri, saya Nisa dari Rawamangun. Izin bertanya Pak Ustadz, di zaman sekarang kan banyak orang-orang yang kalau di depan banyak orang tuh terlihat rajin ibadah, terus menjaga sikap, dan juga menghindari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka sedang sendirian atau tidak ada yang melihat, mereka justru melakukan nih hal-hal yang dilarang sama Allah. Nah, pertanyaan saya, apakah hal seperti ini menunjukkan kalau orang-orang seperti mereka itu
memiliki rasa takut yang lebih besar terhadap penilaian manusia dibandingkan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana Pak Ustadz? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curiganya justru lebih takut sama image gitu ya, sama citra diri dibanding sama yang betul-betul menilai kita, yaitu Allah. Seperti apa Kiai? Idealnya memang kesalehan itu harus selaras. Kesalehan saat engkau dalam keramaian itu juga terjadi dalam kesendirian. Itu idealnya. Tetapi kan fakta banyak dan bahkan Al-Quran juga bercerita. Saat engkau berdua saja dengan Allah dalam sholat, berpotensi engkau ingin diberikan pengakuan dari manusia. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu kan dalam keadaan sholat. Artinya kita tidak boleh kemudian mengeneralisir bahwa itu tidak baik. Seperti ada orang yang berkata bahwa saya lebih baik, saya belum berhijab, tapi saya menghijabkan hati saya. Itu kalau bahasa orang Betawi, hijab dari Hong Kong. Yang dihijabin tuh aurat, bukan hati. Itu kan kadang-kadang untuk membela diri, kita tetap harus apresiasi. Paling tidak dia punya rasa malu. Dan itu adalah anak tangganya. Tetap saya sampaikan, idealnya adalah soleh dalam keramaian, soleh dalam kesendirian. Tetapi bila pun kau bertemu dengan orang seperti itu, berapa lama dia berhadapan dengan manusia, dan kemudian dia bisa melakukan kesolehan, tetap harus kita apresiasi. Urusan ria, urusan dia dengan Allah. Karena memang ini menjadi question buat kita. Sesungguhnya engkau itu beribadah karena ingin mendapatkan apresiasi dari Allah, atau karena engkau ingin pengakuan manusia. Dan ini banyak banget. Jangan kata orang awam, orang yang alim, orang yang pinter, yang tidak diwarnai oleh ilmunya, dia lebih taat sama pimpinan dibanding taat sama Tuhan. Tapi itu termasuk ujian juga bukan Ustadz? Ya, saat itulah dia harus menunjukkan jati dirinya. Maka kita diajarkan bahwa ada orang-orang yang mereka terkatup lisannya dari meminta kepada manusia, karena dia tahu, dia ingin ngejagain bahwa saya mempunyai Tuhan yang mengetahui apa yang saya lakukan. Ini dalam kitab Tanbihul Muqtarrin diceritakan bahwa dia tidak akan pernah mengucapkan sesuatu kepada makhluk kecuali hanya kepada Sang Khalik, sehingga dia akan terjaga. Baik, itu ya jawaban dari Kiai. Semoga menjawab Kak Nisa. Itu dia jawabannya. Nah, ini tadi sudah banyak ya ternyata jamaah yang hadir siang hari ini yang bertanya pada guru-guru kita. Nah, nampaknya di rumah juga pemirsa TV One ingin ikut bertanya pada guru-guru kita. Kami persilahkan ya. Nanti di segmen berikutnya kami akan membuka sambungan video call untuk pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Caranya mudah sekali, Anda bisa daftarkan terlebih dahulu nama beserta dengan pertanyaan pemirsa di rumah melalui nomor di bawah ini, nomor WhatsApp kami. Silahkan ketik nama dan juga sampaikan apa sebenarnya pertanyaan pemirsa di rumah. Nah, namun kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Majelis Ilmu Damai Indonesiaku akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Yang mau nanya video call insya Allah nanti kami akan menjawab dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Baiklah, ini saatnya kami mempersilahkan pemirsa di rumah untuk bergabung melalui sambungan video call. Ada salah satu pemirsa yang sudah bergabung melalui video call, kita akan menyapanya. Ini ada Bapak Solihan dari Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Solihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Cilengsi ya Pak, betul ya? Ya betul, Cilengsi, dari Perumahan Pondok Damai, Cilengsi, Bogor. Masya Allah, silakan pertanyaannya Pak Solihan, ingin tanya apa? Gini Pak Ustadz, apa saja yang perlu kita lakukan agar kalau kita melakukan sholat dan ibadah-ibadah lainnya bisa menghasilkan, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
pertanyaan saya yang kedua, mana yang lebih baik antara ada satu orang yang jarang-jarang sholat tapi dia nggak pernah berbuat maksiat. Yang kedua, orang rajin sholat tapi rajin juga maksiat. Mana yang lebih baik? Masya Allah. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Solihan. Silahkan dijawab oleh Ustadz Fatih Rishad. Kalau nggak salah pertanyaan Bunda yang tadi sama ya, Mbak Feb? Mirip-mirip Yang Ustadz. kelupaan ya. Iya. Saya kira penjelas kalau Pak Sulhan mendengarkan jawaban dari Tuan Guru kita udah jelas tadi mah. Intinya banyak faktor. Sholat kita itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya ulang sekali lagi, yang pertama jaga perut dari makan yang haram. Yang kedua, anatomi tubuh kita jangan suka zalim kepada orang. Yang ketiga, hudurul qalbi. Ketika kita sholat hati kita hadir, khusyuk. Yang selanjutnya, jadikan sholat itu seperti sholat terakhir. Paling tidak itu. Dan kunci semuanya itu adalah taubat. Miftahu kullil khair at-taubah. Kunci segala kebaikan adalah taubat. Kalau taubatnya kagak mungkin begitu. Jadi kuncinya adalah taubat. 4 rukun taubat. Yang pertama an-nadmu, nyesel. Rohnya taubat, nyesel. Bu, tahu taubat sambal? Apaan? Rujak pedas banget ya, makan. Nauzulun zalik, gua makan lagi dah, gitu kan. Besok nyomot lagi. Itu taubat sambal namanya. Enggak, besok lagi taubat Yang kedua, al-azmu ala alla ya'uda ilaih. Janji tidak melakukan dosa lagi. Yang ketiga, iqla'un nafsi, tarik diri kita ketika ada peluang, ketika ada celah untuk berbuat lagi. Yang terakhir, bersangkutan dengan hak anak Adam, ya korupsi, ya utang kagak dibayar-bayar, ya menyakiti, raddu hukukil adami, kembalikan hak anak Adam. Koruptor, balikin dong. Yang nyolong, tobat ente diterima kalau balikin dulu uang yang ente makan. Yang kedua, bagusan mana? Sholat tapi kagak reseh, sholat enggak julid. I'm so sorry. Ya. Kagak sholat tapi kagak maksiat. Sholat tapi maksiat. Itu dia Ustaz. Ibu mauan mana? Begini, kira-kira. Bahasan fikih itu bahasan sah sholat. Bahasan kagak sholat tapi baik tuh medianya adalah hati. Maka saya teringat dengan nasihat Imam Malik bin Anas, Mbak Fahada. Man tafaqqaha bighairi tasawufin faqad tafassaqa. Orang yang belajar fikih saja tanpa belajar tasawuf, dia akan dengki. Dia akan iri, akan julid. Wa man tasawwafa bighairi tafaqqin faqad tazandaqa. Siapa orang belajar tasawuf saja, thariqah saja, syariatnya tidak, maka mirip seperti kafir zindik. Nah, yang terakhir, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Siapa belajar fikih, belajar tasawuf, sholat dikerjakan, hatinya baik, itulah ilmu hakikat. Jadi kalau ditanya bagusan mana? Enggak sholat tapi baik, sholat tapi buruk, dua-duanya kagak bagus. Berarti kalau ada sholat berbuat maksiat, maka sholatnya dipertanyakan, kembali lagi di awal gitu. Baik Bunda ya. Nggak ada yang lebih baik sebenarnya Ustaz. Yang baik adalah tetap sholat dan menjauhi maksiat. Itu dia Pak Solihan, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Solihan dari Cilengsi ya. Terima kasih Pak Solihan sudah bergabung di Damai Indonesiaku. Sehat selalu Pak Solihan. Insyaallah. Oke, nah selanjutnya ini ternyata masih ada jamaah dari Masjid Baitul Hamjib. Ini yang ingin bertanya nih Ustadz dan juga Kiai. Kami persilahkan Ibu Winarni, pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon bertanya Kiai, ini saya mau tanya bagaimana saya menghadapin teman yang suka ghibah. Padahal teman itu rajin ibadahnya. Itu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kiai.
Teman yang suka apa tadi katanya? Suka gibah. Oh gibah. Iya, Suka iya. gibah, suka ngomongin gitu. Gosip ya Bu ya. Gimana nih Kiai? Jadi bila kita menghadapi orang-orang yang berlaku kemungkaran, gibah itu kan perbuatan dosa, maka panduannya jelas dari Nabi SAW. Marra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadi. Kalau emang kita bisa untuk merubah dengan tangan kita, yakni kekuasaan kita, maka kita harus melakukan itu. Kalau enggak bisa, fabilisani, bilangin, jangan gibah, ente sama aja makan bangkai saudara. Bila pun tidak bisa juga, karena hatinya udah ngebatu. Orang kalau udah hatinya banyak penyakit, dia akan sulit menerima nasihat. Maka bila pun tidak, kau tidak boleh rela. Maka di dalam hatimu kau harus berkata bahwa ini adalah perbuatan salah dan kau tidak boleh mengikutinya. Artinya tetap tidak sepakat. Kan banyak orang yang dalam ketakutan, saya sebenarnya pengen nasihatin dia Kiai. Tapi galakan dia. Apalagi dia abang saya. Apalagi dia empos saya. Ya, begitu kan masalah yang terjadi. Maka jemaah, kenapa ini diharuskan? Karena memang pesan mulia ini juga disampaikan dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Dan bila sudah melakukan itu, maka dia termasuk orang yang beruntung. Maka bersyukurlah mereka juru-juru dakwah atau mereka yang mengajak kepada kebenaran. Mereka punya andil setiap kebenaran dilakukan oleh orang tersebut. Jangan gibah ya. Ente tahu nggak nanti di yaumil kiamah seperti yang Nabi sudah lihat pada saat Mi'raj, itu ada orang yang ngegunting-gunting lidahnya. Gara-gara dulu di dunia suka ngomongin orang lain. Ghibah itu kan sesuatu yang memang benar ada dilakukan oleh orang tersebut, tapi dia nggak nyaman kalau disampaikan kepada orang lain. Kalau fitnah lebih besar lagi dosanya, karena dia menyampaikan sesuatu yang tidak dilakukan. Maka buat siapapun pemirsa, dan ini di media sosial, bahkan di tokoh-tokoh kita yang bermusuhan, janganlah kau sebarkan ghibah di republik ini, karena kita butuh pemimpin-pemimpin yang menjadi teladan dan bertepatan dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Kiai. Itu dia ya, nanti berarti tidak masalah untuk kita nasihati teman atau sahabat kita, insya Allah jadi pahala untuk kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, masih ada satu kesempatan lagi nanti di segmen berikutnya pemirsa di rumah bertanya melalui sambungan video call maupun melalui media sosial Instagram kami @damaindonesiaku.id. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, Damai Indonesiaku akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, rajin ibadah tapi maksiat tetap jalan kok bisa? Itu yang masih kita bahas dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku pada siang hari ini. Nah, kali ini ada satu orang jemaah yang menonton dari rumah, tepatnya dari Lampung. Yakni ada Mas Restu yang sudah standby video call ingin bertanya pada guru kita. Assalamualaikum Mas Restu. Mas Restu dari Lampung, silahkan sampaikan apa ini yang ingin ditanyakan. Silakan Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Restu, apa pertanyaannya? Ya, saya mau nanya Pak Ustadz, kalau gimana rajin ibadah tapi lisannya masih ngomongin hatinya orang. Rajin ibadah tapi lisannya masih menyakiti orang ya? Oke. Bagaimana nasihatinnya gitu Mas Restu? Nasihatin Pak. Oke, baik. Akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Silahkan Kiai. Pertanyaannya tadi Mas Restu bertanya kalau rajin ibadah tapi lisannya masih suka menyakiti. Kira-kira kita bisa menasihatinya seperti apa? Ya, pertama memang harus diingatkan kepada esensi dari ibadah itu. Setiap orang yang beribadah, dia paling tidak
ada dua motivasi yang membuat dia beribadah. Pertama, dia percaya dengan urusan akhirat. Sehingga mereka beribadah. Itu nggak bisa dipungkiri. Yang kedua, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan disaksikan oleh Allah. Dan ini bukan hanya kepada yang berkaitan dengan pertanyaan itu, kepada kita semuanya. Tanggung amat ente. Kalau beribadah karena ingin melakukan ketaatan di hadapan Allah. Dan kemudian menginginkan keridhoannya. Berharap dengan balasan surganya. Karena abidun mereka yang beribadah, apapun ibadah, dia berharap dengan apa yang Allah janjikan. Karena ada abidun, ada muridun, ada arifun. Sampai pada abidun saja, engkau sudah menjadi orang yang harus diingatkan. Janganlah kemudian engkau menjadi orang yang hanya mendapatkan kelelahan. Buat siapa saja yang masih lisannya kelewat pedas dan tidak pernah bosan menyayat hati pendengarnya. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Dan bukankah ini juga yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran? Hati-hati. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nanti kepada penanya sampaikan, karena ini ayat hampir semua orang hafal. Siapa saja yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, dia akan menyaksikan nanti di yaumil qiyamah. Tetapi siapapun yang melakukan kejahatan dan itu keburukan sebesar biji dzarrah, maka dia akan melihatnya nanti di yaumil qiyamah. Tanya kepada mereka yang lisannya uncontrol, yang mereka lisannya kelewat senang membuat penderitaan sakit hati di hati saudaranya. Apa yang akan kau jawab nanti di yaumil qiyamah? Saat mereka kemudian akan bercerita, ya Rob, dulu waktu di dunia lelaki ini, wanita ini selalu menyakiti saya dengan lisannya. Saya tidak mampu membalasnya ya Allah pada saat di dunia karena dia punya kedudukan di atas saya. Maka hari ini saya minta keadilanmu ya Allah. Bagaimana kalau kemudian itu terjadi pada diri kita? Dan siapapun, dalam bentuk apapun. Bahwa bila engkau beribadah, kau adalah orang yang percaya dengan hari akhirat. Kau adalah orang yang takut kepada Allah. Maka bila engkau melakukan kesalahan, kau sesungguhnya sedang melakukan satu masalah besar yang akan terjadi pada dirimu. Kendati pun ada pintu taubat yang tidak pernah tertutup. Malam yughorgir. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Tidaklah pertaubatan itu terjadi kepada orang yang ketika sudah datang kematiannya baru dia berkata, aku bertaubat sekarang. Jangan nungguin itu. Apalagi tadi disampaikan oleh Kiai Fatih, hati-hati kalau dengan hak Adam. Ente kudu sowan, ente kudu minta maaf. Berapa kali kau harus datang kepadanya? Dan terlebih mereka pegiat media sosial, selama tulisan itu ada dan kau tidak menghapusnya ketika memfitnah, menyakiti. Karena bukan hanya dengan lisan, sekarang dengan jari jemari juga bisa menyakiti. Maka bila ditanya tipsnya bagaimana cara menasihati, ingetin tidak ada amalan yang tidak tercatat. Maka hapus itu semuanya sebelum engkau meninggal dunia. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikutin perbuatan yang udah terlanjur jelek dengan kebaikan-kebaikan. Ente kemarin nyakitin siapa dengan lisan ente, datengin bagi duit 1 juta, insya Allah ente dimaafin. Tidak ada amalan yang tidak tercatat, begitu ya Kiai. Mas Restu yang dari Lampung semoga menjawab, tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Mas Restu sudah terjawab ya? Ya, makasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di Damai Indonesiaku. Semoga Mas Restu sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, baik. Lanjut lagi nih. Ada satu lagi jemaah yang ingin bertanya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Fatih Rishad. Silahkan dari jemaah ibu-ibu ya, silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia. Sebelumnya terima kasih.
kasih atas kesempatannya. Baik, jika kita lihat di media sosial seseorang membagikan banyak konten agama, tetapi kehidupan pribadinya masih jauh dari apa yang ia sampaikan. Pertanyaan saya, apakah seseorang harus menunggu dirinya sempurna sebelum mengajak orang lain kepada kebaikan, atau bagaimana seharusnya menyikapi kondisi tersebut? Terima kasih. Terima kasih Kak Alia dan akan dijawab oleh Ustadz Fatih Rishad. Silakan Ustadz. Kayaknya sih Mbak Fahada dari awal pertanyaan kayaknya variannya sama juga ini mah. Intinya begini nih Adinda. Taqdimul aham alal muhim. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Kalau tadi pertanyaan sebelumnya saya suluh mirih. Bagusan orang sholat tapi dia maksiat, tapi dia enggak sholat, tapi Dia juga maksiat. tapi dia enggak sholat, tapi dia kagak maksiat. Bagusan mana? Secara hukum, afdolul ibadah al-fiqhu. Ibadah yang paling afdol kata Nabi adalah fikih. Maka fikih mengatur bagaimana tata cara ibadah kita keseharian. Paling tidak semaksiat dia. Dia sudah menjalankan perintah Allah. Kayak mantan saya itu, Claudia Cynthia Bella kemarin. Masya Allah. Gak boleh bohong Ustadz, harus jujur sesuai Maksudnya fakta. mantan majikan. Jadi gitu dong. Ada yang nanya, Ustadz, aku punya temen baru hijrah. Dalam tanda kutip yang tadinya nggak berhijab, jadi berhijab. Dijulitin guru. Ngapain nih hijab syar'i. Gue juga tahu kelakuan dia. Mendingan gue kagak hijab. Yang penting mah kagak julit. Nih sebetulnya suka dibulak-bulak. Bagaimanapun kehidupan orang yang sudah berhijab, paling tidak dia sudah menjalankan perintah Allah. Akhirnya jawaban ini akan mengerucut kepada pertanyaan ini akan mengerucut kepada jawaban sebaiknya lakukan perintah syariat dulu. Sholat, bagaimanapun kita, hati kita keruhnya, insya Allah kalau terus ditimpa, toh akan nanti mengikuti gerakan sholat dalam kehidupan nyata, baik juga. Lau anzalna hazal Qur'an ala jabalin lalu aita khasyian mutasaddian min khasyatillah. Duhai Muhammad, seandainya aku turunkan Al-Quran di atas gunung yang besar, yang kokoh, yang kuat. Al-Quran turun di atas gunung, hancur itu gunung. Bagaimana kalau Al-Quran turun kepada hati yang keras? Sekeras-keras hati, lebih keras gunung. Orang terus saja sholat, insya Allah akan tergiring dengan ahlak yang sholat juga. Gitu Adinda, terima kasih. Ya baik, itu juga sekaligus pengingat kita ya untuk bisa selalu kembali kepada Allah, sering-sering bertaubat ketika kita mungkin sudah mulai tidak di jalannya. Begitu ya Ustadz ya. Oke baik, nah selanjutnya pemirsa kami juga mempersilahkan ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah yang sudah bergabung melalui Instagram @damaiindonesiaku.id. Namun usai jeda berikut pemirsa tetap di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Masya Allah pemirsa masih di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang membahas tema rajin ibadah tapi maksiat tetap jalan, kok bisa? Nah ini sudah ada beberapa pemirsa di rumah yang bertanya melalui Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Di mana ini yang pertama akan dijawab oleh Kiai Syarif Matnajih. Ini dari Kak Tamara namanya Kiai. Beliau bertanya ketika seseorang tahu bahwa suatu perbuatan adalah maksiat tetapi berkata, saya belum bisa berhenti karena sudah kebiasaan. Nah pertanyaannya, apakah mengetahui bahwa sesuatu itu haram tetapi tetap melakukannya menunjukkan lemahnya iman atau justru masih bisa menjadi bagian dari proses perjuangan melawan hawa nafsu? Sebenarnya seperti apa Kiai? Ya ini dalam kitab At-Tawwabin, Kitabut Tawwabin Ibnu Qudamah itu diceritakan ada seorang lelaki yang datang kepada Fudail bin Iyad, demen banget bikin dosa. Saya demen bikin dosa, artinya pada saat dia ngelihat perbuatan dosa, saya tahu itu salah. Cuman saya mau berhenti nggak bisa,
Kalau kata Fudail bin Iyad, nggak apa-apa, kerjain aja terus dosanya. Cuma ada catatannya, ente bikin dosanya jangan di bumi Allah ya. Jadi jadi saya ingin menyampaikan kisah ini sebagai sebuah penguatan. Jadi kalau ditanya apakah ini bentuk lemahnya iman? Yes. Apakah ini disebut juga sebagai proses untuk orang kemudian berbuat kebaikan? Yes juga. Artinya memang dua-duanya itu memungkinkan, cuma yang jadi masalah adalah kenapa kau bisa taat dengan peraturan pimpinanmu di kantor, di perusahaan. Kau tidak bisa taat dengan peraturan dari Tuhanmu. Apa yang kau dapatkan dari pimpinanmu di perusahaan, apakah lebih besar dari apa yang kau dapatkan dari Tuhan? Jadi saya Mbak ngelihatnya bahwa bukannya mereka tidak mampu, kita udah teruji 9 to 5. Kerja dari jam 9 sampai jam 5, kagak ada ngaso-ngasonya. Dia kerjain berbulan-bulan. Udah gitu gajinya 7 koma lagi. Tanggal 7 udah koma. Dikerjain terus. Kenapa? Karena dia beriman, dia percaya dengan pimpinannya. Dia nggak mau dapat kesusahan dari pimpinannya. Tanya, apa yang akan kau jawab pada saat engkau sebenarnya bisa melakukan itu? Maka tinggalkan. Tapi itu disebut sebagai lemahnya iman, yes. Proses juga yes. Cuma kita jangan sampai kalah dengan hawa nafsu. Kita harus jadi the champion. Masya Allah, harus jadi pemenangnya ya, melawan hawa nafsu, Masya Allah. Baik, yang kedua ini ada penanya, ini atas nama Kak Lis kepada Ustadz Fatih Rishad. Ini seseorang yang rajin sholat, rajin mengaji, bahkan rutin mengikuti kajian. Namun setelah itu ia masih sering melakukan dosa yang secara diam-diam. Nah pertanyaannya, mengapa ibadah yaitu tadi kajian, sholat, mengaji itu belum mampu mencegah seseorang dari maksiat? Nah apakah ada yang salah dengan cara kita memahami dan menjalankan ibadah? Karena bisa jadi seseorang ini malu ya Ustadz ya, udah sering sholat, ngaji, tapi ternyata belum bisa meninggalkan maksiat. Silahkan Ustadz. Sudah barang tentu instrumen-instrumennya pasti nggak lengkap. Saya ulang dari awal, kita awali dengan circle kita, lingkungan kita, tempat bergaul kita, komunitas kita, mujalasatus sholihin, berkumpul sama orang-orang soleh. Kalau sudah berkumpul sama orang-orang yang soleh, paling enggak ke bawah. Kalau udah sholat dikerjakan, tapi circle-nya masih circle duniawi, hedon, masih suka dugem, itu dia STMJ. Jadi awal kita, maka giring kita punya diri kepada lingkungan yang baik. Karena law of nature, hukum alam, lingkungan akan membentuk karakter. Setelah itu kaji, mengkaji. Dari mulai syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat. Bagaimana tidak? Rasulullah ketika melihat sahabat sedang berwudu untuk sholat asar, Rasul teriak dalam kitab Bulughul Maram yang dinukil oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, wail lil aqab minan nar. Sahabat, hati-hati, ada kaki ente di neraka jahanam. Ini hadis sahih saudara. Sahabat gerendengan nanaonan eta teh. Setelah kelar wudu, sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang salah? Kita wudu pengen sholat, sholat adalah ibadah. Kenapa kaki kita di neraka? Kecuali kaki kita lagi maksiat dan sebagainya. Apa sabda Rasulullah? Ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan fi ahadi qadamaihi lam yusibhu alma mithla zafar. Faqala an-nabi irji' fa ahsin wudu'aka. Aku melihat seorang di antara kalian ketika membasuh air wudu di dalam anggota kakinya, bukan satu kuku, seujung kuku tidak terbasuh air. Balik lagi, sempurnakan wudunya. Dalam konteks ilmu usul fikih ini disebut mantuk. Mafhumnya artinya tidak mungkin Nabi nyuruh sahabat untuk ngulangin wudu kecuali wudunya tidak sah. Jangan berbicara masalah diterima dulu, jangan berbicara masalah hati dulu, jangan. Koreksi apakah ibadah kita sudah sesuai dengan ilmu sholatnya. Maka setelah sholat dipelajari ilmunya, terus
hati baru kita benahin. Jangan iri, jangan dengki. Sekalipun saya paling suka tuh tridengki. Masya Allah. Oh iya, I'm so sorry. Iya, Masya Allah, itu dia tadi jawaban dari Ustadz Fatih Rishad dan juga tauziah dari Ustadz maupun Kiai Haji Syarif Matnaji. Semoga isi kajian kita pada hari ini pemirsa bisa menjadi pengingat ya, sekaligus bisa mengevaluasi lagi diri kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang beribadah dan menjauhi maksiat, selalu berada di jalan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Dan pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk pemirsa yang menyaksikan Majelis Ilmu Damai Indonesiaku maupun para jamaah yang sudah hadir di Masjid Baitul Ham, JIP Jatinegara Jakarta Timur. Terima kasih dan jangan lupa saksikan terus program Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita dan didukung oleh Luwak Tarik Malaka hanya di TV One. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tertunduk di tempat ini. Kami berharap ampunan dari segala dosa yang telah kami lakukan secara terang-terangan atau sembunyi. Kami juga memohonkan kepadamu ya Rabb, mendapatkan ampunan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami. Ampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Ya Rabb, kami sedang bergembira dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Mohon ya Rabb, sempurnakanlah kebahagiaan kami. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan pemimpin-pemimpin kami hatinya lembut dan sayang kepada rakyatnya. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.